cintanya terhadap dunia menjadikan dia terhalang dari melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi dia di akhirat kelak. Itu aktivitas-aktivitas ukhrawi yang bisa mendatangkan pahala yang bermanfaat bagi dia di akhirat. Karena saking cinta sama dunia, dia terhalang dari hal tersebut. Listighali anhu bimahbubihi, karena dia sibuk dengan dunia sehingga tidak sempat melakukan aktivitas-aktivitas akhirat yang bermanfaat tersebut. Wan nasu hahuna maratib, kata Ibnu Qayyim, manusia dalam hal ini, dalam dampak buruk nomor 4 ini bertingkat-tingkat. Faminhum man yushghiluhu mahbubuhu anil iman wa syara'ihi. Di antaranya orang-orang ada yang sibuk dengan dunianya sehingga tidak beriman, tidak mempelajari syariat-syariat Allah. Ada orang seperti tidak mau. Sibuk dengan dunia, tidak sempat belajar agama. Terlalu cinta sama dunia, tidak belajar agama. Wa minhum, seperti apa? Seperti Heraklius. Heraklius dia tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ketika dia panggil Abu Sufyan untuk menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW, Abu Sufyan menjelaskan, diinterogasi oleh Heraklius, diinterview, begini jelaskan dia Nabi Muhammad cirinya begini, begini. Maka Heraklius berkata, jika apa yang kau katakan itu benar, fasaya meliku mawdi'a qadamayya hataini, dia akan menguasai singgasanaku ini, tempat kedua kakiku ini. Subhanallah, Heraklius tahu kebenaran Nabi SAW. Akhirnya dia gelisah memikirkan hal tersebut, karena Nabi yang ditunggu-tunggu tersebut ternyata bukan dari Bani Israel, ternyata dari suku Arab. Dia menyangka orang yang bersunat hanya Bani Israel, ternyata anak-anak Nabi Ibrahim ada juga dari jalur Hajar, yaitu Ismail yang juga bersunat. Akhirnya dia kumpulkan anak buahnya, dia tutup istananya, kemudian dia berkata, bagaimana kalau aku tawarkan kepada kalian keselamatan dengan mengikuti Nabi yang baru ini? Akhirnya rakyatnya pun kemudian gelisah, meronta-ronta, mau keluar, mau lari. Akhirnya dia tidak ingin jabatannya hilang. Dia ketika itu adalah Raja Romawi. Maka dia berkata, tenang, saya cuma coba iman kalian. Saya ingin tahu kekokohan iman kalian. Akhirnya dia lebih mendahulukan singgasananya daripada beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal ketika Nabi SAW kirim surat kepadanya, Nabi mengatakan kepada Heraklius, aslim taslam yu'tikallahu ajrain, masuklah Islam engkau akan selamat, dan Allah akan berikan kepada engkau 2 pahala, itu pahalamu sebagai Nasrani dan pahalamu lagi sebagai seorang Muslim kalau kau masuk Islam. Kemudian Nabi berkata, fa in tawallai, kalau kau berpaling tidak mau beriman, fa inna ma 'alaika itsmul arisiyin, maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Nabi sudah ingatkan, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Oleh karena di antara dampak ketakutan Heraklius ketika Nabi SAW memimpin pasukan dalam perang Tabuk, Rasulullah SAW berjalan dengan 30.000 pasukan sampai di Tabuk, jarak tempuh sekitar 700 kilo, 750 kilo dengan 30.000 pasukan. Sementara pasukan Romawi bisa sampai ratusan ribu, bisa mungkin juta. Tapi ternyata Nabi tunggu 20 hari, mereka tidak muncul, mereka takut. Kenapa? Bisa jadi Heraklius takut, karena dia tahu dia akan berperang melawan Nabi. Takut. Tapi dia tetap memilih kekafiran karena dunia. Jabatan itu indah, manis, semua orang hormat, semua orang tunduk, maka iman jadi korbannya. Ibnu Qayyim mengatakan manusia dalam hal ini bertingkat-tingkat. Yang pertama adalah orang-orang yang sibuk dengan dunianya sehingga tidak sempat untuk beriman kepada Allah dan tidak belajar syariat-syariatnya. Ini yang paling parah. Dunia membuatnya tidak beriman, seperti Heraklius. Yang kedua, tingkatan kedua, minhum man yushghiluhu anil wajibat allati tajibu alaihi lillah wa li khalqihi fala yaqumu biha zahiran wala batinan. Ada orang yang sibuk dengan dunia sehingga lalai melaksanakan kewajiban-kewajiban, kewajiban yang terkait dengan hak Allah dan kewajiban yang terkait dengan hak manusia lain. Sibuk cari dunia, tidak sempat silaturahmi sama orang tua. Sibuk cari dunia, tidak sempat sholat mungkin saking cari cinta sama dunia.
tidak sempat berbakti sama orang tua, tidak sempat mengurusi anak istri, tidak sempat mendidik anak istri, padahal didik anak istri hukumnya wajib, tidak sempat. Kenapa? Saking cinta sama dunia, sibuk sama dunia. Yang berikutnya, wa minhum man yushghiluhu hubbuha an katsirin minal wajibat wa minhum man yushghilu an wajib yu'aridu tahsilaha wa in qama bi ghairihi. Ya. Di antaranya ada yang membuat dia terlalaikan dari banyak kewajiban dan ada terkadang sebagian wajib. Yang meninggalkan kewajiban pun bertingkat-tingkat. Ada yang meninggalkan banyak kewajiban, ada yang sebagian kewajiban karena kewajiban tersebut bertentangan dengan apa yang dia cintai, maka dia mendahulukan apa yang dia cintai daripada kewajiban tersebut. Wa in qama bi ghairi, meskipun dia melaksanakan kewajiban yang lain. Dan seterusnya ya. Sampai beliau mengatakan yang semakin rendah. Wa minhum man yushghilu an ubudiyyati qalbihi fil wajib wa tafrighihi lillahi inda adaihi fayuaddihi zahiran la batinan. Di antaranya saking cinta sama dunia, kalaupun dia melaksanakan yang wajib, mungkin dia salat tapi hatinya ke dunia. Ini yang paling rendah. Ada yang meninggalkan kewajiban, ada yang meninggalkan banyak kewajiban, ada yang meninggalkan sebagian kewajiban, ada yang meninggalkan satu kewajiban, ada yang melaksanakan kewajiban tapi hatinya kosong. Kenapa? Kosong dari iman. Ketika dia sedang beribadah, hatinya mikir apa? Dunia. Ini saking cintanya sama dunia. Salat subuh, Allahu Akbar, dia sudah mikir nanti jam 8 rapat sama siapa, kemudian siang ketemu siapa, jangan lupa nanti pada asar ambil ini, kemudian tahu-tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah selesai. Pikiran dia tenggelam dengan rencana hari ini ketika dia takbir rakatul ihram salat subuh. Tahu-tahu imam sudah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diantara karena dampak cinta sama dunia. Ini yang paling ringan. Kata beliau, wa aqallu darajati hubbiha an yushghal an sa'adatin atau an yushghil an sa'adatil abdi wa huwa tafrighul qalbi li hubbillahi wa lisanihi li dzikrihi wa jam'i qalbi ala lisanihi wa jam' lisani wa qalbi ala rabbih fa ishquha wa mahabbatuha tadurru bil akhirah wa la bud. Kata beliau, paling minim derajat orang yang cinta sama dunia, paling minimal dia menyibukkan, menjauhkan dia atau menyibukkan dia dari membuat seorang hamba hilang dari kebahagiaan yang hakiki. Apa itu kebahagiaan hakiki? Yaitu fokus hati untuk mencintai Allah. Dia tidak pernah fokuskan hati bagaimana saya mencintai Allah, bagaimana saya berkhulwat dengan Allah, bagaimana saya baca ayat-ayat Allah, enggak sempat ya. Bagaimana saya mempelajari asma Allahul Husna agar saya mencintai sama Allah, bagaimana saya berlazat salat malam, hilang semua. Kenapa? Hatinya dunia isinya. Ini paling derajat paling rendah bagi orang yang cinta sama dunia. Kemudian juga apa? Walisanihi li dzikrihi, membuat dia tidak sempat berzikir kepada Allah. Dan juga tidak sempat untuk memfokuskan hatinya ketika berzikir kepada Allah. Hati dan lisannya sinkron ketika berzikir. Kadang dia berzikir hatinya pikir dunia. Tidak sinkron antara lisan dengan hatinya. Maka kata beliau, maka cinta sama dunia, rindu sama dunia memberi mudarat kepada akhirat, dan pasti tidak mungkin tidak. Kama anna mahabbatal akhirat tadurru bid dunya, sebagaimana cinta kepada akhirat pasti memberi mudarat kepada dunia. Artinya kalau kamu cinta sama akhirat pasti ada dunia yang kau korbankan, pasti enggak mungkin. Kalau kau cinta sama dunia pasti ada akhirat yang kau korbankan, enggak mungkin bisa bergabung. Wa fi hadzal hadithi qad ruwiya marfu'an man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Telah diriwayatkan hadis secara marfu', siapa yang cinta dunianya maka akan beri mudarat kepada akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu, siapa yang cinta kepada akhirat maka dunianya akan dapat mudarat. Fa athiru ma yabqa ala ma yafna, maka dahulukanlah yang kekal daripada yang akan sirna. Kalau harus berlawanan maka dahulukan akhirat.